warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para alim, para pengurus masjid yang kemuliakan, bapak, ibu-ibu, para jamaah, calon jannah semuanya. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Sekarang ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Betul? Bulan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua sudah sering mendengar keterangannya, membaca buku-buku dan kitabnya. Beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Oleh karena itulah kajian kita ini bagian daripada melanjutkan dakwah Rasulullah SAW, menyempurnakan kemuliaan akhlak. Pada kajian yang lalu kita telah mendapat keterangan bahwa sesungguhnya kalau kita buruk akhlak, buruk adab, itu ada hukuman dari Allah. Hanya saja banyak orang tidak sadar kalau dia dihukum. Ada yang dihukum dengan kesusahan, kesulitan ekonomi, musibah, sakit dan sebagainya. Tapi ada orang yang hendak sebaik-baik saja. Kalau saja saya ini buruk adab, tentu saya sudah tidak ditolong lagi. Padahal dia sudah tidak ditolong lagi. Buktinya apa? Buktinya hidupnya tidak maju-maju. Man'ul mazid, tercegah dari pertambahan, itu sudah bentuk daripada hukuman. Yang kedua, orang itu masih merasa dekat dengan Allah, padahal sesungguhnya ia telah dijauhi oleh Allah. Hanya saja dia tahu, sebab dijauhinya itu dalam bentuk ia dibiarkan dengan segala keinginan hawa nafsunya. Jadi mau apa aja itu tidak ada penghalang. Mau main perempuan, perempuannya banyak. Ya, mau minum minuman keras, minumannya banyak. Itu loh. Para jamaah yang mulia, selanjutnya Imam Ta'ala ingin mengingatkan pada kita sebagian daripada bentuk buruk adab kepada sesama manusia. Di halaman 52 ya, itu bagian paling bawah, wa min isa'atil adabi ma'badin nasi ma'dhakra biqoli. Wa min isa'atil adabi itu sebagian daripada buruk adab ma'badin nasi beserta sebagian manusia, ma'dhakarahu bermula sesuatu yang Imam telah menyebutkannya biqolihi dengan ucapan beliau. Yang ini kita langsung loncat ya pada Syarah Asy-Syarqawi di halaman 58. Para jamaah yang mulia, orang-orang seperti kita ini yang diberi Allah anugerah hidayah dan taufik, kuat sholat 5 waktu, bahkan berjamaah, zikir, doa, pengajian seperti ini, terus kelihatan hidupnya kayak biasa-biasa aja, seperti orang-orang kebanyakan, bahkan mungkin dianggap lebih rendah pencapaian duniawinya. Terus orang mengatakan, apaan itu, tidak ada artinya itu amalannya, yang selama ini dilakukan tidak ada faedahnya. Nah, ini kita diajak merenung. Hati-hati,
Imam Dahlah mengingatkan, yang bagi kitab silakan dilihat halaman 58, kalau lengkapnya di tengah itu bagian bawah itu. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 dari bawah. Imam telah mengatakan, idza ra'aita abdan aqamahu Allah taala bi wujudil awradi wa adamahu Allah 'alaiha matul imdadi fala tastahqiranna ma mana'ahu maulahu li'annaka lam tar'ali simal 'aribina wala bahjatal muhibbina falala waridun ma kana wirdun. Para jamaah yang mulia, Imam telah mengatakan, idza ra'aita abdan, apabila engkau melihat seorang hamba Allah, aqamahu Allah taala, yang Allah Subhanahu wa taala itu menempatkannya, ai ja'alahu qa'iman, isar qawi dilihat. Maksudnya Allah menjadikannya qa'iman, orang yang menunaikan biwujudil awrati, dengan adanya wirid-wirid, bianadaroha, dengan bahwa menampakkan wirid-wirid itu minu darinya, wadamahu, dan mendawamkannya, mengkontinyukan wirid itu ali atasnya, wadamahu, dan mengkontinyukan al-abdu alaiya atas wirid-wirid, ay jalahu, maksudnya Allah menjadikan ia mudawiman, orang yang terus menerus alai atas wirid, matulil imdadi, beserta dengan lamanya atau panjangnya pertolongan, ay al-ma'unati, maksudnya pertolongan, wa taysiri, dan kemudahan, wa sarfi sawagili, dan memalingkan kesibukan-kesibukan, alati tuzgiluhu, yang menyibukkannya, anil qiyami, dari menunaikan dia dengan aurat, wal muradu, dan yang dikehendaki bituli dzalika, dengan lamanya itu tawalihi, itu terus menerusnya, abad alaihi, atasnya, ma'atuliz zamani, beserta dengan lamanya masa, fatuluhu, maka lamanya itu bituliz zamani, dengan lamanya zaman, alat yasul, yang hasil, fihi, di dalamnya, wahadihi, ini sifatul ubadi, sifatnya para ibadah, wazwati, dan orang-orang yang zuhud, fala tastahqiranna, maka jangan sekali-kali meremehkan olehmu makan segala sesuatu, manahu, yang Allah memberikannya, atau mas memberikannya, maula, oleh Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa allala, dan memberikan alasan untuk al-istiqarah akan peremehan itu, biqolihi, dengan ucapan beliau, li annaka, kada engkau itu lam tara, tidak melihat ali atasnya, simal arifina, akan tanda-tandanya orang-orang yang makrifat. Para jamaah yang mulia, ini memang panjang, perlu kita cermati baik-baik. Imam telah mengatakan, apabila engkau melihat ada seorang hamba Allah, seorang manusia macam kita ini, yang Allah Subhanahu wa taala menempatkannya, menjadikannya, menunaikan, mengerjakan adanya wirid-wirid. Wirid-wirid itu apa? Wirid-wirid itu amal-amal yang dilaksanakan secara kontinu pada waktu dan tempatnya, selain daripada amal-amal fardu. Misalnya kita wiridan sholat ratib, wiridan apa? Sholat tahajud, wiridan sholat duha, wiridan sholat tasbih, wiridan berupa zikir-zikir, kalimat thayyibah. Ada yang wiridannya puasa, ada yang wiridannya itu adalah sedekah. Macam kita ini wiridan ini. Wiridan kita apa? Tiap malam Ahad ba'da maghrib sampai waktu salat Isya ngaji kitab Al-Hikam, ini wiridan. Jadi lakukan secara terus menerus. Nah, kalau kamu lihat ada orang Allah Subhanahu wa taala jadikan ia itu bisa menunaikan wirid-wirid itu, tampak wirid-wirid itu darinya,
wa adamu alihah, dan kemudian Allah buat ia terus menerus continue atas spirit itu. Maksudnya Allah jadikan ia orang yang mudawiman alaiha, mendawamkan atasnya. Ma'atul imdadi, beserta dengan lamanya pertolongan itu, ia bisa melaksanakan bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun kuat gitu. Sekedar misalnya ngaji seperti ini nih, ngaji seperti ini ba'da maghrib sampai isya, bukan sehari 2 hari dia ikut, kuat berbulan-bulan sampai kemudian bertahun-tahun, dari muda sampai tua, diberi Allah al-ma'unah, bitul imdad, bitul ma'unah, itu dengan apa lamanya diberi pertolongan, wataysiri, diberi kemudahan, besar bisa begini, dibuat oleh Allah bisa kesibukan-kesibukan yang mengganggu itu kemudian dipalingkan. Kesibukan alat itu segulu anil qiyamiyah, yaitu kesibukan-kesibukan yang membuat ia menjadi tidak bisa melaksanakan berit-berit itu. Para jamaah yang mulia, ini yang bisa melakukan adalah merupakan disebut bahati sifat ubati wa zuhad. Ini sifat daripada hamba-hamba Allah yang ahli ibadah dan orang-orang yang zuhud. Moga-moga kita ada di dalamnya. Kalau kata orang Jawa, LLLK, masuk kategori apakah itu ubad atau itu zuhad, orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang zuhud. Para jamaah yang mulia, memang masalah ibadah ini kalau kita masih hidup dan dilihat oleh orang yang masih hidup kayak tidak penting-penting amat. Tapi kalau sudah mati, nah itu baru. Sekedar kita mengucap kalimat la ilaha illallah, itu mahalnya luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita sudah mati, orang paling ingat kita itu sehari 2 hari, mungkin lamanya sepekan 2 pekan, sebulan 2 bulan, setelah itu orang lupakan, udah sibuk dengan urusan masing-masing, betul ya? Dan di sana yang nemenin kita adalah amal. Masya Allah, Masya Allah. Jangankan orang biasa, tokoh pun kadang begitu. Orang terkenal pun meninggal dunia, memang TV sibuk memberitakan sehari 2 hari, tapi setelah itu dilupakan lagi. Padahal yang mati baru memulai pertanggungjawaban. Awal manzilin min manazil akhirah, awalnya tempat persinggahan dari persinggahan akhirat baru dimulai. Disitulah baru kita, Masya Allah. Saya ingat betul ya, guru kami Syekhuna Ki Khalil Bisri dulu pernah diundang ceramah pada selamatan mendoakan Bung Karno di makam Bening Blitar, dan beliau menyampaikan, niki guru kami Syekh Khalil Bisri, al mayitu fil qabri kal gharikil mughawis. Orang yang mati di dalam kuburnya itu seperti orang yang tenggelam yang minta tolong. Ada orang tenggelam di laut itu, tapi belum sampai tenggelam, baru jatuh dari perahu gitu, minta tolong. Kira-kira kalau ada orang lagi begitu, terus di perahu ada ban dalam yang udah diisi angin dengan 1 karung uang emas, kira-kira pilih mana? Pilih ban? Loh, kok pilih ban? Oh gitu. Nah itu contoh. Kalau kasih uang emas 1 karung, tambah ambles dia tuh. Ban yang udah ada nilainya itu tuh justru menyelamatkan. Izzudunya bil mal, kemuliaan dunia memang dengan harta. Kata di dunia kita kaya, insya Allah biar kakek-kakek ngelamar gadis bisa diterima. Betul? Ada?
di sosmed ada itu kakek-kakek nikah sama anak gadis, yang perjaka aja nggak ada ketemu-ketemu. Masalahnya yang perjaka belum punya apa-apa. Tapi lain kalau sudah masuk ke dalam alam kubur, alam akhirat, wa izzul akhirati bisalil a'mal, kemuliaan akhirat ada yang amal saleh. Nah itulah, kalau orang sudah sampai ke waktunya di mana dia butuh amal-amal itu, baru terasa betapa mahalnya sekedar bisa mengucap kalimat thayyibah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, apalagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu ditimbang dunia seluruhnya kalah berat banding kalimat la ilaha illallah Rasulullah. Pada jamaah yang mulia, maka ketika ada orang kok bisa wiridan seperti itu, banyak orang begitu. Maksudnya banyak itu karena 3 lebih ya, bukan berarti banyak dibandingkan yang lain-lain. Al-Fakir punya Pak Wo ya, Pak Wo itu kakaknya ibu. Saya itu heran, dari zaman saya kecil sampai sekarang kuat-kuatnya gitu loh, ngimamin sholat 5 waktu, tiap pada subuh ngaji, mau ada orang mau tidak ada orang ngaji aja terus itu, masya Allah, tidak kuat tuh. Kalau beliau wafat siapa mampu menggantikan model kayak begitu? Namun perjalanan yang mulia, ini keistimewaan. Nah masalahnya adalah Imam Ghazali menyatakan, kadang-kadang orang melihat ada hamba Allah diberikan Allah Subhanahu wa taala pertolongan, kekuatan, keistiqomahan, bisa wirid dengan berbagai macam amal, dan itu dalam waktu yang lama, kemudian orang meremehkan. Nah maka kita jangan sampai fala tastakhiran mamanahum maulahu, jangan kamu sekali-kali meremehkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kenapa orang itu cenderung meremehkan? Nah ini kemudian diberikan alasan dari Imam Ghazali, li annaka ay li kaunika lam tara alaihi simal arifin, karena engkau atau keberadaanmu itu tidak melihat atasnya tanda-tanda orang-orang yang makrifat. Maksudnya ini orang sudah lama wiridan, udah lama punya amalan, tapi hidupnya kayak biasa-biasa saja. Tidak ada tanda-tanda dia itu jadi orang yang makrifat. Alamati maksudnya tidak ada tanda-tanda lam taralai simalin, maksudnya adalah tidak ada tanda-tanda kemakrifatan. Apa di antara tanda-tanda kemakrifatan? Min tarkil ihtiyari, dari meninggalkan ikhtiar. Jadi maksudnya kalau sudah makrifat itu menurut orang-orang hidupnya udah ikut Allah saja, ndak milih-milih atau ndak repot-repot jungkir balik kerja seperti kebanyakan orang. Wal bara'atu min hunal hududi wal iradati, dan kemudian sudah bebas dari kesenangan kesenangan dirinya atau kehendak-kehendak. Wadawam huduri baina yadillah, dan terus menerusnya min taril ihtiyari wal qudati minal hududi wal iradati wadawamil huduri, dan terus menerusnya hadir baina yadillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dilihat-lihat ini orang sudah wiridan dari dulu sampai sekarang, hidupnya kayaknya biasa-biasa saja. Dulu dia petani, masih petani. Dulu dia itu pedagang, masih dagang. Balah dagangnya cilok misalnya gitu. Atau apa? Sekarang ada lagi basreng, apa lagi? Cireng. Yang dari dulu tukang ojek, masih tukang ojek. Yang dulu supir, masih supir. Bahkan di daerah sana yang dulu tukang becak, masih tukang becak. Padahal wiridan sudah lama, hidup kayak gitu-gitu aja, terus diremehkan. Nah, kita jangan ikut-ikutan.
Jangan kita terpedaya gara-gara melihat ada orang secara dunia hidupnya seakan biasa-biasa saja, walaupun dia hidupnya senantiasa istiqomah dalam wirid-wiridnya, atau wala bahjatal muhibbina, atau karena engkau tidak melihat wala bahjatal muhibbina dan keelokannya orang-orang yang cinta kepada Allah. Wa iya, dan bermula ia itu masgalastu ya'lu, yang meninggikan mereka min syawahidil mahabbati, dari saksi-saksi kecintaan, wa athariha, dan jejak-jejaknya mahabbah. Fa inna mahabbatallahi, karena sunnya cinta kepada Allah, idza tamakanat, apabila telah kokoh ia mahabbatullah minal qalbi, dari hati, zaharat, maka tampak atharuha, oleh jejak-jejaknya atau pengaruh-pengaruhnya, alal jawari, atas anggota-anggota badan, kadawami dzikrihi, seperti terus menerusnya zikir kepada Allah, wal musara'ati, dan bersegera limtithali amri, terhadap melaksanakan perintah Allah, wal amad, dan buta an ghairi, dari selain Allah. Wa yajtahidu, lalu bersungguh-sungguh ya abdun fi khidmati, di dalam khidmat kepada Allah, wa yaltaddu wa yataladzadu, dan merasa lezatnya abad bimunajatihi, dengan bisik-bisik dengan Allah, wa yufiruhu, dan memenangkannya abad ala kulima, atas setiap segala sesuatu, wa yufiruhu ala ma siwahu, wa yufiru, dan memenangkannya abadhu akan Allah, ala kulima, atas setiap apa saja siwa, yang selain Allah. Para jamaah yang mulia, memang ada di antara manusia yang oleh Allah SWT ketika ia telah istiqomah dalam wirid-wiridnya, kemudian oleh Allah diberikan di antaranya adalah bahjatul muhibbin, yaitu keelokan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam hadis di kitab Arba'in Nawawi, jadi Allah dalam hadis qudsi berfirman, tidaklah seorang hamba itu mendekat kepadaku dengan suatu amal yang lebih aku cinta daripada dengan amal-amal yang aku fardukan. Jadi para jamaah yang mulia, kalau kita ingin dekat dengan Allah, yang pertama harus kita lakukan amal-amal fardu. Tanya kepada guru-guru kita, amal fardu apa saja? Itu amalkan. Salat fardu, puasa fardu, atau sedekah atau zakat fardu, dan fardu-fardu yang lain, termasuk nutup aurat, itu fardu. Setelah fardu kemudian istiqomah amal-amal sunnah. Nah, kalau orang-orang itu sudah amal fardunya terjaga, sunnahnya istiqomah, maka ia akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta uhibbahu, sehingga kemudian mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku mencintainya, maka ia melihat dengan penglihatanku, ia menindak, ya. Kalau dalam bahasa hadisnya itu, maka apabila aku sudah mencintainya, maka aku menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Sehingga apa? Orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah bisa diberi Allah maunah atau karamah, melihat apa yang orang tidak lihat. Dan aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, maka ia bisa mendengar apa yang orang lain tidak dengar. Para jamaah yang mulia, dalam kitab Nurul Dhalam diterangkan, dulu ketika Nabi Musa alaihissalam baru saja bertemu dengan Allah di dalam pertemuan di Tur Sinai, Gunung Sinai, itu pulang dari pertemuan dengan Allah, Nabi Musa itu masih bisa mendengar suara, yang suara itu ibaratkan semut yang sedang merangkak di Monas, dari sini kedengaran.
Mau diberi ilmu seperti ibu? Mau enggak kira-kira dikasih ilmu bisa mendengar suara yang terjauh, yang terliris, ibarat semut yang sedang merangkak di Monas dari sini kedengaran? Mau? Enggak mau? Pusing? Nah itu, bentar itu. Saya juga enggak mau, enggak bisa tidur dan gitu. Kayak perwetnya hidup kayak begitu. Tapi yang paling membuat sakit bukan suara berisiknya jalan raya atau apa. Yang membuat sakit itu banyak orang yang gunjing gitu loh. Masya Allah. Nabi Musa. Nah itu contoh. Aku menjadi tangannya yang dengannya ia menindak, sekali pukul mati. Misalnya gitu. Atau kalau megang orang sakit sembuh. Dan aku menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan, maka ia bisa menempuh perjalanan jauh dalam sekejap. Kalau Allah menghendaki bisa seperti itu. Tapi ini kita melihat ada orang wiridannya kenceng, istiqomah bertahun-tahun, tapi kok hidupnya kayaknya biasa-biasa aja, ndak ada hebat-hebatnya, ndak ada spektakulernya, juga masih kayak orang-orang kebanyakan. Orang pada nongkrong ya kadang-kadang ikut nongkrong juga. Para jemaah yang mulia, ketika ada orang-orang yang seperti itu belum bisa seperti sebagian orang lain yang ketika menjadi orang ahli wirid terus mendapat bahjatul muhibbin, sehingga kemudian hidupnya itu banyak sekali ada saksi-saksi atau tanda-tanda kebesaran Allah yang ia telah saksikan. Kemudian oleh Allah hatinya tidak pernah berhenti dari zikir, anggota badannya juga tidak pernah berhenti taat, bahkan bersegera melaksanakan perintah Allah, serta buta daripada yang selain Allah SWT, bersungguh-sungguh hikmat dan merasa lezat munajat dengan Allah SWT, sehingga kemudian ia mengutamakan Allah atas yang lainnya. Nah itu orang-orang yang sudah mendapat bahjatul muhibbin. Tapi ini orang kelihatannya kok tidak ada tanda-tanda seperti itu. Walaupun demikian berjumlah, kita diingatkan jangan sampai meremehkan. Ibarat orang walaupun kita tidak lihat ada keistimewaan apapun dalam kehidupannya, tapi mata kita menyaksikan dia ahli wirid. Setelah yang fardu-fardu dia tunaikan, maka dia jaga amal-amal sunnah sebagai wiridannya. Bahkan wiridannya diantaranya adalah thalabul ilmi, walaupun memang tidak tampak halal istimewa dalam hidupnya. Jangan kita meremehkan. Thumma alala adam al-istiqari biqalihi, thumma alala, kemudian memberikan alasan Imam telah adam al-istiqari akan ketiadaan meremehkan biqalihi dengan ucapan beliau, walaula waridun, kalau tidak ada warid, kalau tidak ada anugerah cahaya ilahiyun yang sifatnya ilahi, aradahu yang mendatangkannya Allah ala qalbi atas hatinya abad, ayat tajaliyun maksudnya penampakan ilahiyun yang sifat ilahi, maka tidak ada wirdun oleh wirid. Para jamaah yang mulia, ibarat orang kalau sudah diberi Allah dorongan dan kekuatan wiridan, bukan sehari dua hari, sebulan dua bulan, bertahun-tahun, ibarat sepanjang hidupnya setelah ia hijrah ke jalan Allah, dia mampu melaksanakannya, bahkan merasa ringan, bahkan merasa nikmat. Tapi kehidupan seakan-akan belum ada keistimewaan, tetap itu istimewa. Sebab apa? Falaula waridun maka wirdun. Bahasa Mintal begitu. Kalau tidak ada warid, kalau tidak ada anugerah ilahi, kalau tidak ada cahaya yang Allah datangkan ke dalam hatinya, yaitu tajalliyun ilahiyun, penampakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, maka wiridun, maka tidak akan ada wirid itu. Dan
kita kan menyaksikan. Ngomong-ngomong sebetulnya, apa sih beratnya datang ke masjid? Coba, apa beratnya? Orang-orang yang dengar adzan maghrib dari setiap masjid dan musola, badan sehat, ya, perut juga kenyang, ya, uang juga cukup, bahkan sebagian kelebihan ditabung. Hampir tidak ada apapun yang menghalangi untuk dia kemudian datang ke masjid, sholat jamaah, zikir, doa, ngaji, nunggu isya. Ihya'ul isyain, kita menghidupkan di antara dua waktu petang ini. Apa yang menghalangi? Tidak ada. Yang menghalangi adalah ia belum beruntung mendapatkan waridun ilahiyun. Bukan Pak Ustadz, itu karena yang dakwai belum canggih, yang dakwain belum menyentuh. Apa ya? Nabi kurang menyentuh apa dakwahnya? Nabi kurang mulia apa akhlaknya? Nabi kurang tinggi apa nasabnya? Tapi beliau mendakwai orang Mekah itu 13 tahun yang beriman cuma segelintir orang. Bahkan paman beliau sendiri menjadi musuh utamanya. Bahkan ada orang yang begitu baik, begitu besar pengorbanannya, pembelaannya kepada Nabi, sampai wafat belum mau mengucap kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan sampai turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tak akan bisa memberi hidayah, beri petunjuk kepada orang yang kamu cinta sekalipun. Tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang ia kehendaki. Orang yang rumahnya dekat Ka'bah di Makkah Al-Musyarrafah langsung didakwai Rasulullah sampai mati kafir. Lah kita ini loh, ya Allah, rumahnya jauh banget dari Mekah Madinah, belum pernah ketemu Rasulullah, kok beriman? Mantap nah kira-kira, mujur nah kira-kira. Malah bukan sekedar beriman, kita menjadi seorang muslim yang taat beribadah, bahkan aktif dalam dakwah jihad fisabilillah. Kurang apa lagi? Para jemaah yang mulia, itu tidak akan mungkin terjadi sekedar bisa ngaji begini aja ini, kalau bukan waridun ilahiyun takkan bisa. Bicara ngaji bukan bicara masalah sibuk tidak sibuk, bicara masalah sehat atau sakit, bicara waridun ilahiyun. Di Darul Muwahhid, di tempat kami itu ada seorang bapak dengan anaknya, kadang juga dengan istrinya, dengan mantu, dengan cucunya, itu rajin ngaji. Rumahnya jauh. Saya saja tidak kebayang kalau mesti ngamalin yang model begitu. Tapi beliau sudah terbukti dari tahun 2010-an, sebelum itu Pak, 2005 barangkali, sampai sekarang masih istiqomah ngaji pada waktu dan tempatnya. Masya Allah. Orang yang ibarat kalau mau ngaji tinggal loncat ada nyampe, tidak pernah terpikir mau ikut. Sementara orang yang perlu naik motor nyebrang beberapa jalan raya ibaratkan, bisa istiqomah. Kenapa? Ini waridun ilahiyun. Nah, oleh karena itulah para jamaah yang mulia, bersyukur bagi yang sudah mendapatkan. Nah, kalau yang belum mendapatkan bagaimana? Nah, memang masalah seperti ini ada dua jalur. Ada orang yang mendapatkan waridun ilahiyun ini atau kemarifatan ini cuma-cuma dari Allah sebagai bentuk hak prerogatif Allah. Bila Allah berkehendak, kun fayakun, bisa terjadi. Itu dalilnya apa? Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah menghususkan rahmatnya untuk siapapun yang ia kehendaki. Bisa terjadi ada orang tiba-tiba grek gitu tuh, muncul dalam dirinya petunjuk, tiba-tiba dia berubah.
Bisa terjadi, tapi 1.000.000 belum tentu kita ketemu orangnya. Tapi ada, yahtassu bi rahmatin may yasha. Maka kadang-kadang ada orang, dia bukan santri, belum pernah berguru kepada seorang kiai, tiba-tiba muncul iman, ma'rifat, dan ghirah ibadah yang luar biasa, bahkan bisa menjadi cahaya bagi orang di sekelilingnya, sampai bahkan dia menjadi seorang mubaligh yang masyhur. Bisa terjadi, walaupun mungkin baca Quran belum fasih, ilmu syariat belum tahu banyak, tapi pengaruhnya udah besar. Itu bisa terjadi. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Nah, kalau jalur umumnya adalah dalam ayat inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang ihsan, orang-orang yang baik dan memperjuangkan perbaikan. Nah, itu insya Allah juga akan mendapatkan rahmat Allah, dalam arti diberi oleh Allah yang orang kebanyakan tidak mendapatkannya. Bagaimana orang-orang ihsan itu? Kalau kita sudah menjadi orang yang bersahadat, ya, sudah jadi orang Islam, sudah sholat, sudah puasa Ramadan, bahkan sudah haji karena sudah mampu, maka berarti kita namanya orang yang hasan, orang baik. Kalau ibu-ibu hasanah. Tapi kalau kita setelah mendapatkan nikmat Islam ini, kemudian kita ngelihat saudara-saudara kita yang masih dalam kekufuran, didakwahi. Yang sudah sholat, maka melihat saudara-saudara yang belum sholat, diajak untuk bareng-bareng sholat. Yang udah ngaji, melihat yang belum mau ngaji, diajak supaya bareng-bareng ngaji. Nah, orang sudah mulai aktif, ya, mengambil resiko dakwah, memperbaiki diri dan sesama. Itu namanya ya muhsin, muhsinin kalau orang banyak. Makanya kan ada orang namanya Hasan, kan ada namanya muhsin. Jadi kalau Hasan orang baik, muhsin orang yang memperbaiki diri dan orang lain. Nah, kalau kita mau melakukan itu para jemaah yang mulia, insya Allah kita akan mendapatkan tambahan iman, mendapatkan tambahan dan taufik, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya. Kalau dalam Quran ada lagi ayatnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami Subhanahu wa ta'ala, sungguh kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Kita yang sudah sekarang ini jadi ahli ibadah, mohon maaf, tidak ada yang dijamin sampai mati tetap soleh, karena tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di satu kampung, ada orang yang dulu zaman sebelum tuanya itu aktif di masjid, bahkan sering jadi imam masjid seperti ini segedenya. Tapi sekarang kata saudara-saudaranya, itu bapak-bapak sudah tidak mau sholat lagi. Sukanya, hobinya duduk depan rumah pakai celana pendek. Heran gitu loh. Apa pikir enggak? Dia kalau nagih sewa kontrakan, mau banget kok, ingat banget gitu loh. Kalau orang yang kontrak belum bayar, ingat betul itu loh, tagih. Tapi kenapa dia sudah tidak mau sholat? Itulah kadang-kadang hidup seperti itu. Maka kalau kita tidak ingin kehilangan nikmat iman Islam itu, jangan sekedar jadi Hasan orang baik, tapi muhsin, berjuang, ikut nih, kita ada masjid seperti ini, ladang amal, bareng-bareng gimana masjid kita ini makmur, masjid kita ini makin maju. Tentu dengan itu memang nambah lelah letih kita, ya, lelah letih kita nambah, tapi harapannya Allah jaga kita tetap di jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Para jamaah yang mulia,
Jadi walaulah waridun maka begitu. Kalau tidak ada warid dari Allah maka tak akan ada wirid. Wa huwa ma yaqum bi kasbil abdi. Apa itu yang namanya wirid? Kalau warid itu datang dari Allah, utrat-utrat Allah. Kalau wirdun itu adalah amalan yang dilaksanakan dengan kasab atau usianya manusia, di luar daripada hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Yang bagaimana supaya kita tetap di dalam limpahan warid dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap terjaga wirid kita, bisa kita kaji pada bagian berikutnya. Mari kita membaca Fatihah. Semoga kita dan keluarga kita dan orang kita cintai tetap di dalam siratal mustaqim. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf atas segala kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.